Kelahiran Sang Bima. Di kerajaan Hastinapura, ketika malam menggantungkan sunyinya dan angin membawa bisikan takdir, lahirlah seorang anak dari rahim Dewi Kunti. Ia bukan anak biasa, tak seperti manusia pada umumnya yang dilahirkan dari benih dan kandungan 9 bulan, anak ini datang dari anugerah para dewa. Tepatnya dari Batara Bayu, sang dewa angin yang agung. Dewi Kunti, istri Prabu Pandu, memiliki ilmu pemanggil dewa yang diwariskan oleh Resi Durwasa. Dengan mantra tersebut, ia dapat memanggil dewa dan meminta keturunan dari mereka. Setelah melahirkan Yudhistira dari Dewa Dharma, ia mengucapkan mantra pemanggil kedua untuk Batara Bayu, demi mendapatkan keturunan yang kuat, gagah, dan tak terkalahkan. Malam itu, langit terbuka, angin menderu tak seperti biasanya. Daun-daun gemetar oleh kekuatan tak kasat mata. Batara Bayu turun membawa kekuatan dari jagat atas, masuk ke dalam rahim Kunti dengan cahaya yang menyilaukan. Tak lama kemudian, lahirlah seorang bayi lelaki yang langsung menangis dengan suara membelah malam. Tangis bayi itu menggema kuat seperti suara guntur. Para resi dan brahmana yang tinggal di sekitar kerajaan bersujud dan berkata, anak ini bukan anak biasa. Ia akan tumbuh menjadi ksatria tangguh. Ia akan menjungkir balikan kejahatan dengan tangannya yang besar. Pandu memandang anak itu dengan kagum. Namanya Werkudara, ucap Pandu, yang berarti, si perut besar, karena ia lahir dengan perut kuat dan nafas panjang, lambang kekuatan tak terkira. Namun kemudian, ia lebih dikenal dengan nama Bima, sang bayu sejati, karena kekuatan angin adalah darah yang mengalir dalam tubuhnya. Bima tumbuh lebih cepat dari anak lain. Di usia yang masih belia, ia sudah mampu mengangkat benda-benda berat yang tak sanggup digerakkan oleh para prajurit kerajaan. Bahkan, suatu hari saat ia bermain, ia tanpa sengaja menghantamkan tongkat kayu ke batu besar dan batu itu pecah seperti tanah liat. Ibu Kunti terkadang khawatir, karena Bima tak bisa ditenangkan seperti anak lainnya. Ia bersemangat, keras kepala, dan haus tantangan. Tapi Pandu hanya tersenyum. Ia memang lahir untuk dunia yang keras, katanya, dan akan menjadi benteng bagi saudara-saudaranya kelak. Tak hanya kekuatan yang dimilikinya, Bima juga punya rasa keadilan yang tinggi sejak kecil. Saat melihat seekor anjing dipukul oleh penggembala, ia langsung marah dan merebut tongkat dari si penggembala. Yang lemah harus dilindungi, teriaknya, dan sejak saat itu, rakyat kecil mulai menyebut Bima sebagai anak ksatria yang berhati emas. Namun, tak semua pihak menyukai kehadiran Bima. Para Kurawa, anak-anak dari Prabu Destarata, diam-diam mulai merasa terganggu. Mereka merasa Pandawa, anak-anak Pandu, mulai mencuri perhatian rakyat dan raja. Terutama Bima, yang disebut-sebut sebagai anak terkuat dari seluruh Hastinapura. Dan di balik semua kekaguman itu, benih permusuhan mulai tumbuh di hati Kurawa. Terutama di hati Duryodana, si putra sulung yang iri dan penuh ambisi. Tapi Bima, dalam masa kecilnya yang masih polos dan jujur, belum memahami bahwa kekuatannya akan mengantarnya ke medan pertarungan yang lebih besar dari yang pernah ia bayangkan. Tanda-tanda ksatria, Bima tumbuh dengan kecepatan yang mengejutkan. Tubuhnya menjulang tinggi lebih cepat dari anak-anak seusianya. Bahunya lebar, lengannya kokoh seperti batang pohon beringin. Kesehariannya tak jauh dari berlari, memanjat, mengangkat batu, atau bertarung dengan para pemuda istana. Tak satupun dari mereka yang bisa mengimbangi kekuatannya. Suatu hari, di halaman belakang istana Hastinapura, para pangeran sedang berlatih gulat di bawah pengawasan Resi Kripa. Saat giliran Bima, semua mata memandang dengan was-was. Anak ini dikenal susah ditandingi. Bahkan 2 atau 3 pemuda pun seringkali tak mampu menjatuhkannya. Duryodana, yang tak pernah menyukai Bima sejak awal, menyeringai. Hari ini aku sendiri yang akan menjatuhkanmu, Werkudara, katanya sambil menepuk dada. Bima hanya tersenyum singkat. Coba saja. Mereka pun bergulat. Suasana langsung mencekam. Duryodana mencoba segala cara licik, menarik rambut, mencakar, bahkan mencoba menendang. Tapi Bima tetap berdiri tegak seperti gunung. Dalam satu hentakan, ia mengangkat Duryodana dan melemparkannya ke tanah dengan dentuman yang menggetarkan. Cukup, Resi Kripa menghentikan pertarungan. Duryodana bangkit dengan wajah merah padam, tapi Bima hanya berdiri tenang, tanpa rasa bangga yang berlebihan. Para resi dan pengawal yang menyaksikan mulai berbisik. Mereka melihat bahwa kekuatan Bima tak semata-mata karena tubuhnya yang besar,
tapi karena jiwanya yang penuh keberanian dan keadilan. Ia tak pernah menyerang lebih dulu, dan ia tak pernah menggunakan kekuatannya untuk menindas. Suatu ketika, seekor gajah peliharaan raja mengamuk di halaman kerajaan. Para prajurit ketakutan. Gajah itu berlari liar, menghancurkan gerobak, menjatuhkan tembok kecil, dan melukai beberapa pengawal. Tanpa pikir panjang, Bima yang baru berusia belasan tahun langsung melompat ke hadapan binatang buas itu. "Tenang, wahai saudara raksasa," katanya sambil berdiri tegak. Gajah itu mengangkat belalai, bersiap menyeruduk. Tapi Bima menghentakkannya dengan satu tangan pada bagian kepala, menundukkannya ke tanah. Dengan satu gerakan cepat, ia menekan leher gajah itu ke tanah, hingga binatang besar itu menyerah dan berlutut. Raja Destarata mendengar kabar ini dan memanggil Bima ke Balairung. "Kau masih muda, tapi sudah memiliki kekuatan besar. Apa kau tahu bahwa kekuatan seperti itu adalah titipan yang harus dijaga?" Bima membungkuk hormat. "Ampun, Paduka, Werkudara tidak memandang kekuatan sebagai alat penindas. Bagi hamba, kekuatan adalah beban tanggung jawab." Ucapan itu membuat sang raja terdiam sejenak, lalu mengangguk puas. "Semoga kau terus menjunjung nilai itu sampai kelak kau dewasa." Namun bagi Duryodhana, kejadian itu seperti menabur garam di luka. Ia tahu bahwa Bima bukan hanya kuat secara fisik, tapi juga lebih dicintai oleh rakyat dan orang-orang bijak di istana. Rasa iri yang tadinya seperti bara mulai membesar menjadi api dendam. Ia mulai merancang cara-cara kotor untuk menyingkirkan Bima. "Jika dia terus ada," pikir Duryodhana, "takkan ada tempat bagiku menjadi penguasa Hastinapura." Dan disitulah, untuk pertama kalinya, kelicikan mulai mengintai kehidupan Bima, sang anak angin yang tak pernah mencari masalah, namun tak pernah menghindar dari tantangan. Permusuhan dengan Kurawa. Waktu terus berjalan, dan para Pandawa serta Kurawa mulai memasuki usia remaja. Mereka semua dididik bersama di Istana Hastinapura, menerima pelajaran ilmu kanuragan, strategi perang, tata negara, serta filsafat. Di bawah bimbingan Resi Drona dan Resi Kripa, mereka ditempa untuk menjadi para ksatria sejati. Namun, suasana pembelajaran itu tak pernah benar-benar damai. Perseteruan antara Pandawa dan Kurawa semakin terasa jelas dari hari ke hari. Duryodhana, dibakar oleh kecemburuan dan rasa takut akan keunggulan Pandawa, terutama Bima, semakin gencar menabur hasutan. Ia memprovokasi saudara-saudaranya, 100 orang Kurawa, agar memusuhi para Pandawa. Bagi Duryodhana, keberadaan Bima adalah ancaman terbesar. Sebab dalam segala hal, hanya Bima yang tak bisa dia kalahkan, baik secara kekuatan maupun keberanian. "Selama Bima masih hidup," kata Duryodhana kepada adiknya, "Dursasana, kita tak akan pernah berkuasa penuh di Hastinapura. Yudhistira mungkin pemimpin, tapi Bima adalah tangan kekuasaannya. Ia benteng tak tergoyahkan." Dursasana mengangguk. "Apa yang akan kita lakukan?" Duryodhana tersenyum dingin. "Kita harus menyingkirkan Bima, tapi bukan dengan pedang, belum saatnya. Kita buat dia hilang, diam-diam." Beberapa hari kemudian, Duryodhana mengajak Bima berburu ke hutan kecil di tepi kerajaan. Di sana, saat Bima lengah meminum air dari sungai, Duryodhana diam-diam memasukkan racun ke dalam makanan yang dibawanya. Racun yang diperoleh dari tukang sihir gelap itu konon bisa melumpuhkan gajah sekalipun. Bima memakan makanan itu tanpa curiga. Tak lama, tubuhnya melemah, matanya gelap, dan ia jatuh pingsan. Duryodhana dan para Kurawa segera mengikat tubuh Bima dan melemparkannya ke sungai Gangga, berharap tubuhnya akan hanyut tak kembali. Namun mereka lupa satu hal, darah Bima bukan darah manusia biasa. Ia anak Batara Bayu, Dewa Angin, dan tubuhnya dilindungi kekuatan tak kasat mata. Di dasar sungai, Bima justru diselamatkan oleh para naga dari kerajaan naga di bawah Gangga. Mereka mengenali Bima sebagai cucu dari Batara Antaboga melalui jalur keturunan langit. Naga Gini, sang putri naga, merawat Bima selama berhari-hari. Bima pun sembuh, dan bukan hanya itu, para naga memberinya ramuan sakti yang memperkuat otot dan daya tahan tubuhnya berkali lipat. Ia juga diberi pusaka berupa gelang dan ikat pinggang naga, yang menjadikan tubuhnya kebal terhadap racun dan luka ringan. 7 hari kemudian, saat para Pandawa sudah mengira Bima tewas, ia kembali ke istana, berjalan dengan langkah tenang namun mata menyala seperti bara. "Siapa yang berani menjebakku?" tanyanya kepada para Kurawa.
Duryodhana menahan senyum liciknya. Mungkin kau hanya terpeleset di sungai, Werkudara, katanya berpura-pura. Bima tidak berkata banyak, tapi sejak hari itu, ia bersumpah dalam hatinya, Duryodhana dan Dursasana akan menerima ganjaran setimpal atas pengkhianatan ini. Sejak saat itu pula, permusuhan antara Pandawa dan Kurawa berubah menjadi permusuhan abadi. Tak ada lagi persahabatan, hanya persaingan dan dendam yang membara di kedua pihak. Namun Bima tidak membalas dengan tipu daya. Ia memilih jalan ksatria, memperkuat diri, mengasah ilmu, dan melindungi saudara-saudaranya dari segala bahaya yang kelak akan datang. Sebab dalam jiwanya, Bima tahu, perang besar akan datang. Dan ia harus siap, bukan hanya sebagai prajurit, tapi sebagai pelindung Pandawa dan pembela Dharma. Pelatihan di Padepokan Resi Drona. Setelah insiden di Sungai Gangga, para Pandawa dan Kurawa semakin dipisahkan oleh jurang kebencian. Untuk meredam ketegangan dan menyalurkan bakat keprajuritan para pangeran, Prabu Destarata memutuskan mengirim mereka semua ke sebuah padepokan khusus yang dikepalai oleh Resi Drona, seorang guru agung yang terkenal akan kecerdasannya dalam ilmu perang, panah, dan strategi. Padepokan Resi Drona terletak di luar Hastinapura, di tengah hutan yang tenang, jauh dari hiruk-pikuk kerajaan. Disinilah para calon ksatria dilatih keras, hidup sederhana, dan belajar mengendalikan kekuatan mereka. Setibanya di sana, Bima langsung menarik perhatian. Ia tak hanya lebih besar dan kuat dari anak seusianya, tetapi juga sangat disiplin dan tak kenal lelah dalam berlatih. Ia bisa mengangkat batu yang tak bisa digeser 10 orang, menebas pohon dengan satu pukulan tangan kosong, dan menahan napas di dalam air selama berjam-jam. Namun, Resi Drona tak serta-merta memuji. Ia menilai bukan hanya kekuatan fisik, melainkan juga ketenangan jiwa dan kecerdikan berpikir. Werkudara, kata Resi Drona suatu hari saat sedang mengajar, kekuatanmu mengagumkan. Tapi apakah kau tahu bahwa otot bukan segalanya dalam perang? Bima mengangguk hormat. Guru benar, tapi murid percaya, kekuatan digunakan bukan untuk menaklukkan, melainkan untuk menjaga. Maka murid akan memperkuat tubuh seperti murid memperkuat jiwa. Resi Drona tersenyum. Bagus, kau adalah tembok bagi saudara-saudaramu. Sementara itu, Kurawa merasa frustrasi. Setiap kali diadu kekuatan, Bima selalu unggul. Setiap kali berlatih gulat atau senjata, Bima selalu di depan. Duryodhana dan Dursasana terus memancing Bima ke dalam pertarungan. Tapi Resi Drona selalu datang di waktu yang tepat untuk menghentikan mereka. Yang paling menarik perhatian Bima adalah pelatihan dengan senjata gada. Gada, senjata tumpul seberat logam besar, seolah memang diciptakan untuknya. Resi Balarama, saudara Batara Kresna yang dikenal sebagai ahli gada terbesar di dunia, bahkan dikirim khusus untuk menguji kemampuan para murid. Saat Balarama melihat Bima berlatih, ia berucap, anak ini akan menjadi pewaris ilmu gada tertinggi. Tangannya adalah palu keadilan. Bima sangat menghormati guru-gurunya. Tapi dalam hatinya, ia selalu menaruh curiga terhadap Resi Drona, yang tampak lebih lunak kepada Duryodhana. Bima tahu, Resi Drona memiliki hutang budi kepada keluarga Kurawa. Meski sang Resi mencoba adil, tapi jejak bias tak selalu bisa disembunyikan. Suatu hari, saat pelatihan di lapangan terbuka, para murid diberi tugas untuk membentuk formasi pertahanan dalam kelompok. Duryodhana memimpin Kurawa, sementara Yudhistira memimpin Pandawa. Dalam simulasi pertempuran, Bima berdiri di garis depan. Ketika simulasi berlangsung, Dursasana menyerang dari belakang, melanggar aturan. Bima membalikkan badan, dan dengan satu ayunan tongkat latihan, ia menjatuhkan Dursasana hingga mulutnya berdarah. Ini bukan peperangan, ini pelatihan. Teriak Resi Drona marah. Bima menjawab tenang, dan pelatihan juga harus adil. Kalau yang dilatih tak jujur, apa yang akan tumbuh dari mereka kelak di medan perang? Semua murid terdiam, bahkan Duryodhana tak bisa berkata apa-apa. Hari-hari berlalu. Latihan semakin berat, namun dari sekian banyak murid, hanya Bima yang tak pernah mengeluh. Bahkan saat ia harus menjaga padepokan malam hari, diterpa hujan dan angin, ia tetap berdiri tegak seperti arca. Pelatihan di padepokan itu membentuk Bima menjadi lebih dari sekadar kuat. Ia mulai memahami seni perang, membaca strategi, mengenal kelemahan musuh, dan, yang paling penting, belajar menahan diri. Di balik amarah dan dendamnya kepada Kurawa, Bima mulai menanamkan dalam dirinya bahwa Dharma, keadilan, adalah jalan hidupnya.
Dan di dalam senyap hutan padepokan itu, diam-diam tumbuh seorang ksatria sejati, yang kelak akan mengguncang dunia. Pertarungan dengan Duryodhana. Hari-hari pelatihan di padepokan semakin mendekati puncaknya. Resi Drona memutuskan untuk menguji para murid dalam sebuah turnamen kecil sebagai ujian akhir. Seluruh pangeran diundang untuk menunjukkan keahlian mereka di hadapan para tetua Hastinapura, termasuk Raja Destarata, Pandu, dan para sesepuh Kurawa Pandawa. Hari turnamen pun tiba. Lapangan utama padepokan dipenuhi dengan rakyat dan bangsawan. Sebuah arena kayu dibangun di tengah, dikelilingi panggung penonton. Di barisan depan, duduk para guru, keluarga kerajaan, dan tetua. Di bawah terik matahari, satu persatu murid menunjukkan kemampuan mereka, memanah, berpedang, gulat, berkuda, dan berstrategi. Arjuna bersinar dengan keahlian memanahnya. Panahnya membelah udara dengan ketepatan yang tak tertandingi. Semua bersorak, mengagumi ketenangannya. Drona bahkan tak bisa menyembunyikan senyumnya. Namun, saat nama Bima dipanggil untuk pertandingan gulat, semua orang menahan napas. Lawannya, Duryodhana. Pertarungan ini sudah ditunggu-tunggu semua orang. Dua kekuatan terbesar dari dua keluarga yang berseteru. Kedua pemuda itu berdiri di tengah arena, tubuh tegap, mata saling menatap tajam. Bima mengenakan ikat kepala merah. Duryodhana mengenakan sabuk Kurawa. Tak ada senjata, hanya tubuh dan kekuatan. Wasit mengangkat tangan. Mulai, Duryodhana langsung menyerang, mendorong tubuh Bima dengan pundaknya. Tapi Bima tak bergeser sedikit pun. Seperti mendorong dinding batu. Duryodhana mencoba mengait kaki Bima dan melemparkannya, tapi Bima malah membalikkan badan dan menjatuhkan Duryodhana ke tanah dengan mudah. Duryodhana bangkit dengan kemarahan. Ia menggunakan jurus yang diajarkan oleh guru-guru silat istana, mengandalkan kecepatan dan kelicahan. Tapi Bima mempelajari setiap gerakan itu selama bertahun-tahun. Ia hanya menunggu celah. Saat Duryodhana mencoba menendang ke arah rusuk, Bima menangkap kakinya, memutar tubuhnya, dan membantingnya ke tanah. Gemuruh penonton terdengar keras. Bahkan tanah di arena bergetar. Duryodhana berdarah dari mulut, tapi ia menolak menyerah. Ia bangkit, mengambil pasir, dan melemparkan ke mata Bima. Sebuah tindakan curang. Licik, teriak Yudhistira dari bangku penonton. Namun Bima, meski matanya perih, tetap berdiri. Ia mengandalkan pendengaran dan insting. Ia memejamkan mata, menarik napas panjang, dan di saat Duryodhana melompat untuk menyerang dari belakang, Bima membalikkan badan dan menghantamnya dengan siku ke dada. Duryodhana jatuh tak sadarkan diri. Sorak-sorai menggema, tapi Resi Drona hanya berkata, pertarungan selesai. Bima berdiri tenang. Ia tak bersorak, tak mengangkat tangan. Ia hanya menatap langit dan berbisik, aku tak ingin memalukan musuhku. Tapi aku juga tak akan membiarkan ketidakadilan menang. Pertarungan itu menjadi titik balik. Duryodhana, yang selama ini merasa bisa menyaingi Bima, mulai sadar bahwa kekuatan saja tak cukup. Dan ia pun membenci Bima lebih dalam. Sementara para tetua Hastinapura mulai menyadari, Bima bukan hanya prajurit biasa. Ia adalah tameng, tiang, dan mungkin, senjata terakhir dalam mempertahankan dharma kerajaan. Namun dalam diamnya, Bima pun tahu, ini baru permulaan. Medan laga yang sesungguhnya belum tiba. Masih banyak liku, dan masih panjang jalan menuju Kuruksetra. Bima melawan raksasa Hidimba. Setelah lolos dari jebakan api di Balai Sigala-gala, para Pandawa bersama Dewi Kunti mengasingkan diri ke dalam hutan lebat. Mereka menyamar sebagai pertapa dan hidup sederhana, berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat lain. Meski jauh dari kemewahan istana, mereka tidak pernah kehilangan semangat. Di suatu malam ketika bulan purnama menggantung terang di langit dan kabut tipis menyelimuti tanah, Pandawa memutuskan beristirahat di pinggiran hutan Kamyaka. Mereka menyalakan api kecil untuk menghangatkan tubuh dan bersiap tidur bergantian. Yudhistira berkata, Bima, kau jaga malam ini. Besok giliran Nakula. Bima mengangguk dan duduk tegap, matanya tajam mengamati sekitar. Namun mereka tak tahu, hutan Kamyaka bukan hutan biasa. Di dalamnya tinggal seorang raksasa pemangsa manusia bernama Hidimba, yang hidup bersama adiknya, seorang raksasi bernama Hidimbi. Bau manusia segera sampai ke hidung mereka. Bau darah segar, kata Hidimba sambil mengendus. Aku akan memangsa mereka malam ini. Namun Hidimbi, yang lebih halus perasaannya, berangkat lebih dulu untuk memastikan.
Ketika ia tiba di dekat perkemahan Pandawa, matanya langsung tertuju pada Bima. Tubuh Bima yang tegap, wajahnya yang keras namun jujur, membuat hati sang raksasi luluh. Belum pernah ia melihat makhluk seindah itu. Ia pun menjelma menjadi perempuan manusia, lalu mendekat dengan langkah lembut. Bima, meski awas, tak menunjukkan kecurigaan. Siapa kau, wanita malam-malam di tengah hutan? Aku pengembara, jawabnya. Namaku Hidimbi. Aku datang untuk memperingatkanmu, kau dan keluargamu dalam bahaya. Kakakku, Hidimba, akan datang untuk memangsa kalian. Bima menatap lurus. Kalau begitu, aku akan menunggunya. Aku tidak pernah lari dari ancaman. Tak lama kemudian, tanah berguncang. Suara gemuruh menggetarkan hutan. Dari balik pohon besar, muncullah sosok mengerikan, tinggi 2 kali pohon tertinggi, gigi tajam, kulit gelap dan kasar seperti batu. Hidimba mengaum, siapa yang berani menahan adikku? Bima berdiri tanpa gentar. Aku, Werkudara, anak Pandu. Dan aku tidak akan membiarkanmu menyentuh keluargaku. Pertarungan pun meledak di tengah malam. Hutan menjadi arena. Bima menghadapi raksasa itu dengan tangan kosong. Pukulan-pukulan menghantam seperti petir. Tanah terbelah, pepohonan tumbang. Tapi Bima tetap berdiri. Hidimba mencoba menggigitnya, tapi Bima menghindar dengan lincah, lalu memukul balik hingga raksasa itu terjungkal. Dalam satu gerakan cepat, Bima meloncat ke punggung raksasa dan menghantam tengkuknya dengan keras, cukup untuk meremukkan tulang leher. Hidimba roboh, mengerang, dan mati seketika. Hidimbi menangis melihat kakaknya mati, namun ia juga tahu bahwa kakaknya telah memilih jalan kegelapan. Yudhistira, Arjuna, dan adik-adik lainnya bangun dan melihat peristiwa itu dengan takjub. Yudhistira berkata lirih, Bima telah menyelamatkan kita lagi. Hidimbi lalu memohon, Werkudara, aku tahu ini mungkin tak pantas. Tapi aku jatuh cinta padamu. Izinkan aku menjadi istrimu, walau hanya sebentar. Yudhistira, yang arif, berkata, kau telah menyelamatkan kami. Jika adikku bersedia, maka kami tidak menolak. Bima, walau awalnya ragu, akhirnya setuju, karena merasa terikat pada budi baik Hidimbi. Mereka menikah di hutan dengan sederhana. Dari pernikahan itu lahirlah seorang anak yang luar biasa kuat, Gatotkaca, kelak menjadi ksatria langit yang gagah berani. Setelah beberapa waktu, Bima berpamitan kepada Hidimbi dan anaknya. Aku harus kembali pada Dharma, pada keluargaku. Tapi aku akan selalu jadi ayah bagi anak kita. Hidimbi melepasnya dengan air mata dan restu. Dan Bima kembali ke saudara-saudaranya, membawa pengalaman dan kekuatan baru, dan, yang tak kalah penting, sebuah darah pejuang yang akan meneruskan jejaknya. Menang dalam sayembara Dewi Drupadi. Setelah petualangan mereka di hutan, Pandawa melanjutkan pengembaraan dalam penyamaran. Mereka menyamar sebagai kaum Brahmana dan tinggal sementara di sebuah pemukiman rakyat biasa. Bima, meskipun kekar dan berwibawa, berpakaian sederhana seperti pertapa. Mereka menjalani hidup dengan rendah hati, namun tetap menjaga kewaspadaan. Pada saat itulah, kabar besar datang dari negeri Pancala. Prabu Drupada, raja negeri itu, mengadakan sayembara untuk menikahkan putrinya yang sangat cantik dan cerdas, Dewi Drupadi. Konon, Drupadi adalah anugerah dari Dewa Api, dan akan berjodoh dengan seorang kesatria agung yang kelak akan menjatuhkan musuh-musuh besar. Sayembara itu sangat sulit. Para peserta harus mengangkat busur raksasa dan memanah sasaran berputar yang tergantung tinggi di langit. Tak hanya itu, pemanah harus menatap pantulan sasaran di dalam air, simbol dari kejernihan hati dan kejituan penglihatan batin. Seluruh ksatria besar dari berbagai negeri datang. Duryodhana dan Karna juga hadir. Namun busur itu terlalu berat bagi kebanyakan peserta. Bahkan Duryodhana, meskipun kuat, gagal mengangkatnya. Karena hampir berhasil, tapi saat ia hendak memanah, Drupadi menolak keras. Aku tidak memilih anak kusir, katanya lantang. Aku hanya akan menerima seorang putra raja sejati. Karena mundur, menahan amarahnya. Duryodhana murka, namun tidak bisa berbuat apa-apa. Saat suasana mulai kacau, muncul seorang Brahmana tinggi besar ke tengah gelanggang Bima. Kerumunan tertawa. Seorang Brahmana ikut sayembara ksatria. Lucu. Tapi tawa mereka lenyap ketika Bima dengan mudah mengangkat busur itu, seperti mengangkat sebatang kayu. Ia menatap sasaran di pantulan air, mengatur napasnya,
lalu melepaskan panah. Ziting, panah itu melesat sempurna, dan mengenai tepat di jantung sasaran. Kerumunan hening sejenak, lalu meledak dalam sorak-sorai. Drupadi menatap pria itu, meski menyamar sebagai Brahmana, wibawa Bima tak bisa disembunyikan. Tubuhnya kuat, matanya jujur, dan auranya menyala. Namun saat ia hendak memberikan bunga kemenangan kepada Bima, Yudhistira memberi isyarat halus kepada Arjuna. Arjuna, yang juga menyamar, lalu maju dan berkata, "Saudaraku telah membuktikan kekuatan. Izinkan aku juga mencoba." Drupada mengangguk, dan Arjuna pun mengangkat busur, memanah, dan juga mengenai sasaran dengan kecepatan yang bahkan lebih cepat dari Bima. Penonton ternganga. Dua Brahmana memenangi sayembara yang tak bisa dimenangkan oleh para pangeran. Akhirnya, Drupadi memilih Arjuna sebagai pemenang, tanpa tahu siapa sesungguhnya dia. Saat Pandawa kembali ke pondok mereka, Kunti, sang ibu, yang tidak melihat apa yang mereka bawa, berkata, "Bagilah apapun yang kalian bawa hari ini, seperti biasa, 5 bersaudara harus berbagi sama rata." Ucapan itu mengejutkan semua orang, karena yang dibawa hari itu adalah seorang wanita, bukan makanan atau hadiah. Yudhistira berkata lirih, ucapan ibu adalah sabda. Maka Drupadi, dengan berat hati, akan menjadi istri kelima Pandawa. Drupadi pun menerima takdirnya dengan lapang, karena ia pun tahu, hidupnya akan terikat dengan kelima pria luar biasa ini, yang akan mengubah sejarah dunia. Namun bagi Bima, pernikahan itu juga jadi momen tenang. Setelah sekian lama berjalan di jalan api dan bahaya, ia kini menemukan tempat untuk menyandarkan jiwanya. Ia menghormati Drupadi, mencintainya dalam diam, dan bersumpah akan selalu melindunginya. Dan sejak saat itu, Pandawa tak lagi hanya pengembara. Mereka mulai bangkit kembali, menyusun kekuatan, dan dunia pun mulai menyadari bahwa kelima saudara ini belum kalah, belum hilang, dan kelak, akan kembali mengguncang Hastinapura. Berdirinya Kerajaan Indraprastha. Setelah sayembara Drupadi berakhir, identitas sejati Pandawa terungkap. Dunia tercengang, 5 pangeran yang dikira tewas dalam kobaran api Bale Sigala-gala ternyata masih hidup. Rakyat bersorak gembira, namun di Hastinapura, kabar itu mengguncang istana. Destarata, yang selama ini dirundung penyesalan, memanggil Pandawa pulang dengan penuh haru. Para tetua, seperti Bisma dan Widura, menyambut mereka dengan bangga. Namun tidak semua hati gembira. Duryodhana, yang merasa kekuasaannya terancam, kembali gelisah. Tapi kali ini, Pandawa tidak datang sebagai pengungsi. Mereka datang sebagai pahlawan, dan pengaruh mereka kian kuat karena aliansi dengan kerajaan Pancala melalui pernikahan Drupadi. Untuk menjaga perdamaian, Bisma dan Widura menyarankan solusi diplomatik. Kerajaan dibagi 2, Kurawa tetap memerintah dari Hastinapura, sementara Pandawa diberi wilayah tandus di selatan yang bernama Handavaprastha. Tanah itu gersang dan liar, ujar Sakuni dengan sinis. Biar mereka cari hidup di sana. Namun para Pandawa tidak mengeluh. Bima, yang selalu teguh dan penuh semangat, berkata, "Beri kami tanah kosong, dan kami akan jadikan kerajaan emas." Dan mulailah Pandawa membangun. Arjuna menebas belantara. Nakula dan Sadewa mengatur pertanian dan peternakan. Yudhistira memimpin dengan bijaksana, tapi pembangunan terbesar datang dari peran Bima, yang mengangkat batu, membangun jalan, menata kota dengan tangan sendiri bersama rakyat. Dengan bantuan arsitek ilahi Mayasura, dan restu Dewa Krishna, Handavaprastha menjelma menjadi kota megah yang belum pernah ada tandingannya. Jalan-jalan lebar, taman luas, istana menjulang dengan menara emas, dan pasar yang ramai dengan pedagang dari seluruh penjuru dunia. Kota itu diberi nama baru, Indraprastha, kota para dewa. Bima, meskipun bukan raja, menjadi simbol kekuatan rakyat. Ia berjalan di antara pekerja, membantu tanpa merasa lebih tinggi. Ia tetap sederhana, dan rakyat pun mencintainya. Namun tidak semua berjalan damai. Di tengah kebangkitan itu, Yudhistira mulai digoda oleh satu kelemahan, permainan dadu. Sebuah permainan yang kelak akan membawa Pandawa ke jurang kehancuran. Tapi untuk saat ini, Indraprastha berdiri sebagai simbol harapan baru, kerajaan yang dibangun dari kehancuran, dibentuk oleh keringat, keberanian, dan ketulusan 5 saudara. Dan di tengahnya, berdiri Bima, tak tergoyahkan. Ia tahu, badai akan datang lagi. Tapi seperti biasa, ia akan siap menghadapi segalanya.
Permainan dadu dan kehilangan segalanya. Indraprastha kini telah berkembang pesat. Kerajaan yang dulunya tandus kini menjadi pusat peradaban. Di bawah kepemimpinan Yudhishthira, dengan bimbingan Drupadi dan bantuan tak ternilai dari saudara-saudaranya, kota itu berkembang menjadi tempat yang subur, damai, dan makmur. Namun, kebahagiaan itu tidak berlangsung lama. Saat kemegahan Indraprastha mulai dikenal luas, kabar tentang kehebatan Pandawa sampai ke telinga Duryodhana, sang putra sulung Kurawa. Duryodhana, yang telah lama merasa iri dan terancam oleh kebangkitan Pandawa, tidak dapat menahan amarahnya. Dalam keputusasaannya, ia mengunjungi pamannya yang licik, Sakuni, yang selalu memiliki rencana licik untuk menghancurkan Pandawa. "Pamanda," kata Duryodhana dengan gelisah, "kerajaan ini semakin besar. Jika kami tidak menghancurkan mereka, mereka akan mengambil seluruh Hastinapura." Sakuni tersenyum licik. "Ada cara yang lebih mudah daripada berperang langsung, Duryodhana. Biarkan aku yang mengatur." Dengan kecerdikannya, Sakuni mengusulkan agar Duryodhana mengundang Yudhishthira untuk datang dan bermain permainan dadu di Hastinapura, dengan iming-iming hadiah yang menggoda. Permainan dadu adalah permainan yang terkenal di antara para ksatria, dan Sakuni tahu bahwa Yudhishthira, dengan sifatnya yang jujur dan mulia, tidak akan bisa menolak. "Yudhishthira sangat suka bermain dadu," ujar Sakuni, "dan jika kita mengajaknya ke meja dadu, kita bisa membuatnya kehilangan segalanya." Duryodhana menyetujui ide itu, dan segera surat undangan dikirimkan kepada Yudhishthira, mengundangnya untuk datang ke Hastinapura bersama saudara-saudaranya. "Permainan ini hanya untuk para ksatria. Tak ada yang perlu dicurigai," kata Duryodhana dengan senyum licik. "Kau akan menang, Yudhishthira. Hanya bermain dengan tenang." Permainan dimulai. Yudhishthira, meskipun merasa cemas, akhirnya memutuskan untuk memenuhi undangan tersebut. Dia berharap pertemuan itu akan menjadi ajang perdamaian antara dua keluarga, dan bahwa permusuhan lama akan berakhir. Dengan hati-hati, Yudhishthira membawa Bima, Arjuna, Nakula, Sadewa, dan Drupadi ke Hastinapura. Di sana, mereka disambut dengan kemegahan, tetapi di balik senyuman itu tersembunyi niat busuk. Begitu mereka duduk di meja dadu, Sakuni mulai memainkan peranannya. Permainan dimulai dengan Yudhishthira yang menang. Namun, tak lama setelah itu, Duryodhana menggoda Yudhishthira untuk terus bermain, menawarkan taruhan yang semakin besar. Dan seperti yang telah direncanakan Sakuni, Yudhishthira yang jujur dan pemurah mulai mempertaruhkan segala yang ia miliki. Pertama, Yudhishthira mempertaruhkan kerajaannya, Indraprastha. Lalu, ia bertaruh saudara-saudaranya, satu persatu. Dan akhirnya, dalam keadaan yang tak terhindarkan, Yudhishthira bertaruh dirinya sendiri. Bima, yang duduk di samping Yudhishthira, merasa gelisah. "Jangan teruskan permainan ini, kakak," teriaknya. "Ini jebakan." Namun, Yudhishthira, dengan perasaan bersalah, terus mengikuti permainan. Ketika akhirnya dia kalah, seluruh hidup mereka berubah dalam sekejap. Kehilangan segalanya. Dengan kekalahan Yudhishthira, seluruh kerajaan Indraprastha, saudara-saudara mereka, bahkan diri mereka sendiri menjadi milik Kurawa. Duryodhana dan Sakuni tertawa gembira. Tak hanya itu, sebagai bagian dari taruhan, Yudhishthira dan Pandawa harus meninggalkan Indraprastha dan menjalani masa pengasingan selama 13 tahun, dengan 12 tahun di antaranya harus menjalani kehidupan tanpa dikenal oleh siapapun. Saat itu, Bima merasa amarahnya meluap. Ia ingin merobohkan istana dan menghancurkan seluruh Kurawa. Namun, Yudhishthira menenangkan, "Kita tidak boleh berbuat gegabah. Ini bukan akhir, hanya awal dari perjalanan panjang." Pandawa, meskipun hancur, menerima kenyataan itu. Mereka meninggalkan Indraprastha dengan hati berat. Drupadi menangis, tapi tetap bersama suaminya, berdiri tegak. Namun satu hal yang tidak bisa diambil dari mereka, semangat juang mereka. Pengasingan dan janji Bima untuk balas dendam. Setelah kehilangan segalanya dalam permainan dadu yang licik, Pandawa melangkah keluar dari kota Indraprastha. Dengan hati yang penuh kesedihan dan kemarahan yang terpendam, mereka melanjutkan perjalanan menuju pengasingan yang harus mereka jalani selama 13 tahun, termasuk 12 tahun di antaranya tanpa dikenali oleh siapapun. Selama perjalanan, Bima merasa marah dan tidak bisa menahan perasaan kecewa dan dendam terhadap Duryodhana dan Kurawa yang telah merampas semuanya dari mereka. Setiap langkah yang mereka ambil menuju hutan membuat hatinya semakin berat. "Bima,
Kata Yudhistira dengan tenang, aku tahu hatimu penuh dengan amarah. Tetapi ingatlah, kita harus tetap bersabar. Semua yang terjadi adalah takdir. Kita akan bangkit kembali pada waktu yang tepat. Namun Bima, yang tak pernah bisa menyembunyikan perasaannya, menanggapi dengan suara tegas. Aku akan membalas semua ini, kakak. Tidak akan ada pengampunan untuk Duryodhana dan Kurawa. Aku akan menghancurkan mereka, satu persatu. Bima tahu bahwa meskipun mereka telah kehilangan kerajaan dan status mereka, kekuatan fisiknya tidak bisa diambil oleh siapapun. Ia berlatih lebih keras lagi, memadatkan tubuhnya yang sudah perkasa menjadi lebih kuat, dan mempersiapkan diri untuk hari ketika ia akan kembali menghancurkan musuh-musuhnya.